Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Langkah kaki yang berat itu terdengar dari belakang tubuhnya, membuat dia penasaran dan ingin melihat ke belakang. Akhirnya Siska pun memberanikan dirinya untuk menoleh ke belakang. Ternyata saat dilihat, di belakangnya tidak ada apa-apa dan bulu kuduknya berdiri semua. Ih, takut. Kemudian dia berlari terbirit-birit masuk ke dalam kamar serta langsung menutup pintunya rapat-rapat. Siska menenggelamkan tubuhnya di dalam selimut untuk menenangkan diri dari rasa takut. Tubuhnya basah dengan keringat, jantungnya berdegup kencang, napasnya tidak beraturan. Sementara aku saat itu sudah tertidur pulas tanpa tahu apa yang dialami oleh istriku. Singkat cerita, keesokan harinya ketika sedang sarapan, Siska menceritakan kejadian semalam yang dia alami. Mas, semalam waktu aku buang air kecil, aku mendengar suara-suara dan melihat bayangan aneh, Mas. Ah, masa sih? Kamu halusinasi kali? Beneran, Mas, semalam aku mendengar ada suara anak bayi yang nangis. Terus aku lihat ada bayangan hitam yang melintas, Mas. Sudah, gak usah dipikirin. Setiap tempat kan memang pasti ada seperti itu. Oh iya, Mas, aku kesepian terus kalau di rumah sendirian. Aku butuh teman. Gimana? Kamu mau punya anak lagi? Tanyaku padanya. Ya mau, Mas, sudah berapa tahun juga kan kita belum juga punya anak. Ya udah, nanti kita program hamil ya, ucapku kemudian. Iya, Mas. Oh iya, Dek, aku bulan depan ada urusan lagi buat kerjasama dengan klien yang ada di kota. Berarti kamu pergi lagi, Mas, gak ada di kota. Ya mau bagaimana lagi, Dek, namanya juga kerjaan. Iya sih, Mas, ya udah deh, gak apa-apa. Sebulan kemudian, aku berpamitan untuk pergi kepada Siska karena aku juga ingin tahu apakah Cahaya sudah hamil atau belum. Pagi itu aku sudah mempersiapkan semua perlengkapan yang akan kubawa ke rumah Cahaya. Dek, aku berangkat dulu ya. Iya, Mas, kamu di sana berapa lama? Gak tahu, nanti lihat aja kondisinya. Ya udah, kamu hati-hati ya, Mas, ucap Siska. Aku pun langsung pergi mengendarai mobilku menuju ke rumah Cahaya yang ada di perumahan di kota lain. Beberapa jam kemudian, akhirnya aku pun sampai juga di rumah Cahaya sekitar pukul 10 pagi. Suara klakson mobilku bunyikan beberapa kali. Saat itu Cahaya sedang menyapu depan teras rumahnya. Menyadari kedatanganku, dia pun langsung bersorak gembira. Sementara aku yang masih berada di dalam mobil langsung turun untuk menemuinya. Mas, kamu pulang kok gak bilang-bilang sih? Tanya Cahaya. Iya, pengen surprisein kamu. Ah, kamu itu so sweet banget sih, Mas. Ya udah, ayo masuk ke dalam, Mas. Iya deh, ayo. Kami berdua pun masuk ke dalam rumah. Dan untungnya Cahaya sudah menyelesaikan menyapunya. Karena lelah perjalanan jauh, aku duduk di ruang tengah sembari menonton televisi. Kamu mau minum, Mas? Iya, boleh. Mau minum apa, Mas? Teh atau kopi? Teh hangat aja, Dek. Tunggu bentar ya, Mas, aku buatkan dulu. Beberapa saat kemudian Cahaya pun datang membawa segelas teh hangat untukku. Ini, Mas, tehnya. Hati-hati, masih panas. Makasih ya, Dek. Lalu Cahaya pun duduk di sampingku sambil nonton televisi bersama ditemani dengan cemilan ringan. Gimana kerjanya, Mas? Lancar deh seperti biasa. Oh iya, Dek, kamu kan udah 2 bulan nikah sama aku. Masa belum hamil juga sih? Nanti kita cek ke dokter ya. Kenapa sih, Mas? Kamu selalu nuntut aku hamil. Ya sabar ya, Mas. Tapi kan aku pengen punya anak tahun ini. Ya udah, nanti siang kita ke dokter, Mas. Nah gitu dong. Siang harinya, aku dan Cahaya pun bersiap-siap untuk pergi ke dokter untuk periksa. Sesampainya di dokter, Cahaya langsung diperiksa oleh dokter. Begitu juga denganku yang ikut diperiksa. Namun hasil dari pemeriksaan mengatakan bahwa Cahaya tidak bisa punya anak karena mandul. Maaf Pak, Bu,
Bu Cahaya tidak bisa memiliki keturunan, ucap si dokter. Sontak saat itu aku langsung terdiam dan lemas karena waktu untuk memberikan tumbal tinggal beberapa bulan lagi, sementara Cahaya tidak dapat memberikan anak. Itu artinya aku harus segera mencari istri lagi sebelum terlambat untuk memberikan tumbal. Setelah selesai periksa, kami berdua pun segera pulang dan wajah Cahaya terlihat tertekuk lemas lesu seperti tidak ada semangat hidup. Meskipun begitu, aku mencoba untuk menghiburnya dan memberikan semangat. Sudah, kamu gak usah sedih lagi ya. Gimana gak sedih, Mas? Aku gak bisa punya anak. Nanti pasti kamu ninggalin aku kan? Ucapnya sembari terus menangis. Udah, kamu tenang aja. Aku gak akan ninggalin kamu kok. Jawabku menenangkan. Beneran, Mas? Iya beneran, Dek. Aku kan cinta sama kamu. Makasih ya, Mas. Sama-sama, yang penting kamu jadi istri yang baik aja ya. Tiba-tiba saja ponselku berdering. Segera aku melihat layar ponsel dan ternyata ada panggilan masuk dari Bella. Bentar ya, aku angkat telepon dulu. Iya, Mas. Saat itu aku pun menjauh dari Cahaya untuk mengangkat telepon. Aku pergi keluar depan teras rumah mengangkat telepon dari Bella. Halo Bel, ada apa? Kamu di mana, Mas? Kok nggak pernah kesini? Tanya Bella. Aku masih sama istriku, Bel. Nanti aku pulang ya. Kamu harus adil dong, Mas. Aku juga kan istri kamu. Atau kamu mau aku untuk membongkar semua ini pada Basiska? Ucap Bella ketus. Jangan gitu dong. Ya udah, besok aku pulang. Beneran ya, Mas? Aku tunggu. Iya, Bella, beneran. Udah dulu ya, Bel. Nanti aku telepon lagi. Iya, Mas. Aku langsung memutus sambungan telepon dengan si Bella dan kembali masuk ke dalam rumah. Siapa, Mas, yang nelpon? Tanya Cahaya. Biasa, istri pertama. Mau apa emangnya? Disuruh pulang, Dek. Besok aku pulang dulu ya. Cahaya pun langsung terdiam cemberut ngambek karena baru 1 hari pulang malah mau ditinggal pergi lagi. Kamu kan baru kesini, Mas. 1 hari pun belum ada, tapi kamu mau pergi lagi. Gimana lagi, Dek? Ya udah terserah kamu saja lah, Mas. Aku pusing. Udah, kamu gak usah pusing. Nanti aku kasih uangnya buat kamu pergi shopping atau mau nongkrong sama teman-teman kamu. Tapi aku gak butuh uang terus, Mas. Aku juga butuh kamu buat selalu ada. Please ya, Dek. Kamu ngertiin aku dong. Cahaya langsung menghela napas panjang mendengar perkataan yang aku lontarkan. Hari berikutnya, aku pergi dan berniat ke rumahnya Bella. Sesuai dengan janji kemarin kalau aku mau pulang ke rumah. Aku pergi dulu ya, Dek. Pamitku pada Cahaya. Iya, Mas. Jawabnya lesu. Jangan cemberut terus gitu dong, nanti cantiknya hilang. Udah, kamu tenang aja, aku gak akan ninggalin kamu kok. Iya, Mas. Kamu hati-hati ya. Beberapa jam kemudian, akhirnya aku pun sampai juga di rumah Bella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Heru, kamu sudah pulang, Mas? Kata Bella. Iya dong, kan aku nepatin janji. Jawabku kemudian. Ya udah kalau gitu ayo masuk ke dalam dulu, Mas. Iya, Bel. Sini, Mas, kopernya biar aku bawakan masuk ke dalam. Makasih ya, Bel. Sama-sama, Mas. Kamu mau makan apa nanti siang? Aku lagi pengen tumis cumi-cumi, Dek. Ya udah, nanti aku masakin ya, Mas. Asik, mau dimasakin sama istriku tercinta. Iya dong, Mas, kan mumpung kamu ada di sini, ujar Bella manja. Siang itu Bella pun berpamitan untuk pergi ke pasar membeli cumi-cumi. Mas, aku pergi dulu ya. Kamu mau kemana, Dek? Mau ke pasar dulu, Mas, bentar. Ya udah, sana kamu hati-hati ya. Iya, Mas. Dia pergi ke pasar yang kebetulan pasarnya itu dekat dengan perumahan tempat dia tinggal. Jadi naik motor dan beberapa saat saja sudah sampai di pasar. Dia memilih cumi-cumi dan juga membeli bumbu untuk masakan nantinya. Setelah semuanya sudah kebeli, Bella pun bergegas untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia langsung memasak ke dapur. Sementara aku yang kelelahan akhirnya ketiduran ketika tadi bermain HP. Setelah semua masakannya sudah matang, Bella pun membangunkanku untuk makan siang bersama. Mas, bangun, Mas. Ayo makan siang dulu. Itu tumis cumi-cuminya sudah matang.
Iya, bentar 5. Iya, bentar 5 menit lagi ya. Masih ngantuk ini. Nanti keburu dingin mas, gak enak. Iya ya. Akhirnya aku pun terbangun dengan bermalas-malasan sembari mengucap kedua mataku dan sesekali menguap. Aku berjalan sempoyongan karena nyawanya belum sepenuhnya terkumpul. Sana kamu cuci muka dulu mas. Kemudian aku berjalan sembari sesekali memejamkan mataku karena benar-benar masih ngantuk. Setelah cuci muka, aku pun makan bersama dengan Bella. Ini mas, ayo makan, udah aku siapin. Iya deh, makasih ya. Besok aku pulang ya dek. Loh kok bentar banget sih mas di sininya? Padahal kamu di rumahnya Mbak Siska sampai berbulan-bulan, ucap Bella kesal. Ya mau bagaimana lagi dek, kan aku juga gak mau nantinya jadi ketahuan kalau sering pergi. Ya udah deh mas, gak apa-apa. Singkat cerita, keesokan harinya aku pulang karena aku harus secepatnya mencari istri lagi untuk mendapatkan anak pertama. Kamu jaga diri baik-baik ya di sini. Aku pulang dulu, ucapku kemudian. Iya mas, kamu hati-hati ya di jalan. Dari rumah Bella, aku berangkat pukul 10 pagi untuk pulang ke rumahnya Siska. Di tengah perjalanan tiba-tiba saja ban mobilku bocor, sehingga aku harus turun untuk mengecek kondisi bannya yang bocor itu. Ah sial, pakai bocor segala lagi. Mana masih jauh lagi bengkelnya. Jalanan yang aku lewati terlihat ramai lancar. Aku memarkirkan mobilku di pinggir jalan raya. Seketika aku teringat dengan ban serep yang aku bawa di dalam mobil. Oh iya, aku lupa kan aku bawa ban serep, ucapku pada diri sendiri. Aku pun langsung ngecek ke dalam bagasi mobil dan untungnya aku bawa ban serepnya. Segera aku mengganti ban serep itu supaya bisa cepat pulang ke rumah. Dan beberapa saat kemudian akhirnya ban mobilku sudah kembali seperti semula. Hari sudah semakin siang, sinar terik matahari menyinari dan menyengat hingga masuk ke dalam kulit tubuhku. Aku melanjutkan kembali perjalanannya. Akan tetapi tiba-tiba saja perutku terasa keroncongan. Duh, lapar banget lagi. Aku harus cari warung dulu nih. Setelah beberapa meter berjalan, akhirnya aku pun menemui warung makan yang ada di pinggir jalan. Segera aku memarkirkan mobil di depan warung makan itu. Mbak, saya pesen nasinya 1 porsi ya. Iya mas, lauknya mau pakai apa? Pakai sayur bening sama ayam goreng mbak, jawabku padanya. Keadaan warung makan pada siang itu masih sepi sekali karena sepertinya terlihat baru buka. Semua lauk yang tertata pun masih ada banyak. Di warung saat itu hanya ada aku saja di sana. Penjual di warung makan itu terlihat masih muda dan cantik, bahkan tubuhnya sangat seksi sekali. Aku yang melihatnya langsung tertarik. Sehingga aku pun mencoba untuk berkenalan dengannya sembari basa-basi mengobrol. Mbak, namanya siapa? Ucapku mengenalkan diri. Saya Sari mas. Mbaknya jualan sendiri? Iya mas, cari uang yang penting halal. Oh iya, saya boleh minta nomor HP kamu gak mbak? Buat apa mas? Ya siapa tahu saya mau pesen makanan sama mbak, boleh kan? Oh ya udah deh, boleh mas. Silakan dicatat saja. Itu di spanduk depan warung, itu nomor HP saya. Makasih ya mbak kalau gitu. Sama-sama mas. Ini mas silakan nasinya. Makasih ya Sari yang cantik, godaku kemudian. Minumnya apa mas sampai lupa? Saya mau es teh saja ya. Bentar ya mas, saya buatkan dulu. Sembari menunggu es tehnya datang, aku langsung menyantap nasi yang sudah sedari tadi datang. Akhirnya aku pun lega karena sudah mendapatkan mangsa baru untuk dijadikan istri selanjutnya. Ini mas es tehnya. Makasih ya. Setelah sudah kenyang, aku langsung membayar semuanya dan segera untuk pulang ke rumah. Ternyata warung makan Sari ini berada dekat dengan rumahku, hanya beda kecamatan saja, sehingga aku bisa untuk datang kapan saja ke warung makannya. Beberapa saat kemudian akhirnya aku sampai di rumah, namun rumahku terlihat sangat sepi seperti tidak berpenghuni. Hembusan angin kencang tiba-tiba masuk menyapu semua dedaunan kering yang ada di atas pohon dan berjatuhan ke tanah. Assalamualaikum. Namun tidak ada jawaban dari dalam, pintunya pun masih terkunci dengan rapat. Kemana sih kamu dek?
Lalu aku segera mengambil ponsel dan segera menghubungi Siska. Sontak Siska terperanjat ketika sedang asik ngobrol dengan teman-teman arisannya yang tiba-tiba saja ponselnya berbunyi. "Bentar ya Jeng, saya angkat telepon dulu," ucap Siska. "Iya silakan Mbak." "Halo Mas, ada apa?" "Kamu di mana? Ini rumah kau dikunci. Aku mau masuk ke dalamnya bagaimana?" ucapku kesal padanya. "Loh, kamu sudah pulang Mas?" "Sudah, cepat kamu pulang ya. Lagi di mana sih?" Iya, ini aku pulang Mas. Biasa lagi arisan sama ibu-ibu." "Ya udah aku tunggu. Cepet lo ya." Kemudian aku pun duduk di kursi depan teras rumah sembari menunggu kedatangan Siska. Beberapa saat kemudian akhirnya Siska pun pulang juga. Mataku sudah sangat lelah dan ngantuk, pengen tidur siang. "Maaf ya Mas, kamu nunggu lama." "Udah gak apa-apa, cepet bukain pintunya, aku ngantuk banget nih." Iya ya Mas, sabar, ini aku mau bukain pintunya." Segera aku langsung masuk ke dalam kamar dan merebahkan tubuhku di kasur. Dan malam harinya Siska tidak masak karena kecapean. Aku pun berinisiatif untuk keluar cari makan. "Kamu mau kemana Mas?" "Aku mau cari makan dulu bentar, kamu gak masak kan?" "Mau makan apa Mas? Kok aku gak diajak sih?" "Udah kamu di rumah aja, nanti aku belikan sekalian." "Ya udah deh Mas." Malam itu aku berniat untuk pergi ke warungnya Sari dan berharap masih buka warungnya. Beberapa saat kemudian akhirnya sampai juga di warungnya makan Sari. "Sari, nasinya masih?" tanyaku padanya. "Masih Mas, mau berapa?" "Bungkus satu, makan di sini satu ya." "Yang dibungkus nanti saja ya Mas kalau mau pulang." "Iya Sar." Keadaan warung malam itu sangat sepi sekali, hanya ada aku karena sore baru saja diguyur hujan deras dan mungkin orang-orang pada malas untuk keluar rumah. "Oh ya Sari, warung kamu tutupnya hari apa?" "Biasanya sih aku tutupnya hari Minggu Mas buat istirahat." "Kalau gitu kamu mau dong jalan sama aku?" "Tapi maaf Mas, Masnya ini sudah punya istri belum?" "Ya belum lah," jawabku berbohong. "Terus ini nasi bungkusnya buat siapa nanti?" "Oh, kalau nasi bungkus itu buat adik saya." "Oh gitu. Kalau Mas Heru memang belum beristri, aku mau kok jalan sama Mas." "Beneran Sari?" "Iya Mas, beneran. Soalnya kalau Mas sudah punya istri, aku gak mau nanti disebut sebagai pelakor." "Ya enggak lah, kamu tenang aja, aku ini single." "Baguslah Mas kalau begitu." Tak terasa seporsi nasi yang aku santap sudah langsung habis gara-gara ngobrol bareng sama Sari. "Nasinya bungkus sekarang aja ya." "Iya Mas, baik." Setelah sudah selesai, aku pun bergegas untuk membayar dan segera pulang karena takut nanti Siska sudah menunggu lama dan sudah kelaparan. Beberapa saat kemudian, akhirnya aku pun sampai juga di rumah. Terlihat Siska sedang duduk sembari menonton televisi. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Maaf ya Dek, kamu sudah lapar banget ya pasti." "Udah gak apa-apa Mas. Ini nasi bungkusnya buat kamu, makan sekarang ya." "Makasih ya Mas." "Sama-sama Dek, kalau gitu aku ke kamar dulu ya, capek." "Iya Mas." Aku langsung merebahkan tubuhku di atas kasur karena sudah lelah, sembari memainkan ponsel berniat untuk mengirimkan pesan kepada Sari. Sari, ini aku Heru," pesanku padanya. "Oh iya Mas Heru, ada apa?" balas Sari kemudian. "Nanti hari Minggu jadikan kita jalan." "Iya Mas, nanti kamu jemput aku di warung aja ya." "Oke siap, nanti pasti aku jemput kamu kok." Saat itu aku terlihat senyum-senyum sendiri seperti orang gila dan tanpa sadar kalau ternyata sudah ada istriku yang masuk ke dalam kamar. "Mas, kamu kok senyum-senyum sendiri sih? Kenapa?" Sontak aku terperanjat dan langsung terdiam saat ditanyai oleh istriku. "Oh, enggak kok. Ini ada meme lucu di sosial media." "Oh, katanya kamu mau tidur, Mas." "Iya, ini juga mau tidur kok, Dek." Singkat cerita, hari Minggu pun tiba. Sesuai janji dengan Sari, aku pun pergi ke warung makan untuk menjemput si Sari. Beberapa saat kemudian, akhirnya aku sampai juga di depan warung makannya. Terlihat Sari sudah duduk menunggu di depan warung.
Sari, nunggu lama ya? Enggak kok mas. Ya udah ayo naik. Sari pun bangkit dari tempat duduknya dan masuk ke dalam mobil. Segera kami pun berangkat. Kita mau kemana, Sar? Kita ke supermarket aja ya mas, temenin aku belanja. Oh gitu, ya udah gak apa-apa. Sekalian kita kan jalan-jalan. Tapi kamu gak apa-apa kan mas? Iya gak apa-apa dong. Apa sih yang gak buat kamu? Jawabku menggodanya. Aku sengaja mengemudikan mobilnya dengan kecepatan pelan karena supaya bisa ngobrol lebih lama dengan Sari di perjalanan menuju ke supermarket. Oh iya Sari, orang tua kamu di mana? Orang tua aku sudah meninggal semua mas. Dan aku anak tunggal, makanya aku harus bekerja sendiri. Hebat kamu melewati semuanya sendirian. Terus kamu tinggalnya di mana? Aku tidurnya di dalam warung mas sekalian. Di bawahnya kan ada kasur, sudah aku sediakan. Emangnya kamu gak punya saudara? Saudaraku jauh-jauh semua mas. Aku juga kesini merantau. Terus kamu dapat modal buka warung dari mana? Dulu aku pernah kerja jadi SPG mas. Dan uangnya sedikit-sedikit aku tabung buat bikin usaha warung makan. Dan kebetulan aku juga bisa masak. Jelas Sari. Kasian banget ya kamu. Gimana kalau kamu nikah sama aku aja? Mau gak? Tanyaku spontan. Nikah mas? Secepat ini? Kita kan baru aja kenal mas. Jawab Sari terkejut. Iya nikah. Kamu tenang aja. Kalau nikah sama aku, hidup kamu akan terjamin kok semuanya. Bahkan semua yang kamu mau akan aku kasih. Rumah, mobil atau apapun itu. Tapi mas, udah kamu gak usah tapi-tapian. Gimana mau apa enggak? Emangnya kamu punya usaha apa mas? Banyak, aku ada konveksi dan cucian. Gimana ya mas? Seketika Sari pun terdiam berpikir untuk menerima tawaran menikah denganku atau tidak. Iya deh mas, aku mau nikah sama kamu. Beneran? Kalau gitu minggu depan kita nikah ya? Iya mas, jawabnya sembari menganggukkan kepala. Aku memang harus buru-buru karena waktunya sudah mepet dan harus segera menyiapkan tumbalnya. Tak terasa ternyata kami berdua pun akhirnya sampai juga di supermarket. Aku menemani Sari untuk belanja sayuran. Kamu mau beli apa lagi? Udah ambil aja yang banyak. Enggak ah mas, mahal-mahal harganya. Udah kamu tenang aja, gak usah pikirin nanti biar aku semua yang bayar. Gak usah mas, nanti ngerepotin kamu. Loh kan sebentar lagi kamu jadi istri aku, jadi ya gak ngerepotin sama sekali. Ya udah mas, makasih ya. Aku ambil banyak, gak apa-apa nih. Iya gak apa-apa, kalau perlu sama supermarketnya sekalian juga boleh. Ya gak gitu juga lah mas. Setelah muter-muter belanja sayuran, akhirnya selesai juga. Kami berdua pun menuju ke kasir untuk melakukan pembayaran belanjaan. Kita mau kemana lagi nih? Kamu lapar nggak? Tanyaku kemudian. Iya mas, aku lapar. Ya udah kita cari makan dulu ya. Kamu mau makan apa? Terserah kamu aja lah mas. Loh jangan terserah dong. Kamu sukanya apa? Maunya apa? Kalau ayam geprek aja gimana? Tanyaku padanya. Iya boleh mas. Kemudian kami pun menemui kedai ayam geprek yang ada di pinggir jalan. Mas, saya pesen 2 porsi ayam gepreknya ya, yang paket spesial. Baik mas, silakan ditunggu. Tak berselang lama pesanan kami pun datang. Ini mas silakan. Iya makasih ya mas. Lalu kami berdua pun langsung menyantap ayam geprek dengan lahap karena sudah lapar. Langit terlihat mendung seperti akan turun hujan. Kami berdua pun segera menghabiskan makanannya dan segera pulang. Udah yuk Sar, kita pulang. Bentar lagi mau hujan. Tapi kan kita naik mobil mas, kenapa takut hujan? Ya nggak apa-apa. Ya udah ayo mas. Kami berdua pun segera membayar pesanan dan bergegas pulang sebelum hujan turun. Tak lupa aku mengantar Sari ke warungnya terlebih dahulu. Setelah sampai, aku pun langsung berpamitan untuk pulang ke rumah. Aku pulang dulu ya Sar. Iya mas, kamu hati-hati ya. Makasih untuk semuanya ya mas. Iya sama-sama.
Sesampainya di rumah, hujan turun sangat deras. Untungnya mobilku sudah masuk ke dalam garasi. Kamu dari mana sih, Mas? Habis dari tempat cucian, Dek. Oh, kok lama banget, Mas? Iya, soalnya kan tadi ada alat dan bahan yang harus diganti. Aku sekalian ngecek. Tiba-tiba saja Siska mual-mual dan ingin muntah membuat aku panik, apalagi dalam kondisi hujan deras. Seketika Siska pergi ke kamar mandi untuk muntah, aku pun mengekor di belakangnya. Kamu kenapa, Dek? Semua sisa makanan yang ada di dalam isi perutnya Siska luluh lantah, keluar semua dimuntahkan. Beberapa saat kemudian sudah mendingan, akan tetapi wajah istriku terlihat sangat pucat dan lemas sekali. Mungkin efek habis muntah dan mengeluarkan semua makanan yang ada di dalam perut. Segera aku memapah tubuh Siska menuju ke dalam kamar agar dia bisa istirahat. Kamu istirahat aja dulu ya, badan kamu lemas banget loh. Aku ambilin minuman dulu ya. Beberapa saat kemudian aku pun kembali ke kamar dan membawakan segelas teh hangat untuknya. Ini diminum dulu, Dek, teh hangatnya. Kamu masuk angin ya, Dek? Gak tahu, Mas, tiba-tiba saja mual. Jangan-jangan kamu... Iya ya, Mas, jangan-jangan aku hamil. Aku baru sadar kalau aku telat 1 bulan belum haid, Mas. Ya udah, nanti kalau hujan udah reda, kita ke dokter ya. Periksa, siapa tahu kamu beneran hamil, Dek. Iya, Mas. Sekarang kamu tidur aja dulu, biar gak lemas lagi tubuhnya. Sore harinya hujan pun sudah reda. Aku dan Siska pun pergi ke dokter untuk memeriksakan dan mengetes kehamilan istriku. Gimana, Dok? Selamat ya, Pak. Istri Bapak tengah hamil. Alhamdulillah, akhirnya, Mas. Iya, Dek. Akhirnya kita akan punya anak lagi. Sudah bertahun-tahun kita menunggu. Nanti akan saya kasih resep obat sama vitamin ya buat kandungannya, ucap si dokter. Iya, Dok. Terima kasih banyak. Setelah selesai diperiksa, kami berdua pun segera untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku baru ingat kalau nanti malam, tepat malam Jumat, aku harus melakukan ritual. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Aku melakukan ritual di dalam kamar rahasia itu, duduk bersila di depan bakaran asap kemenyan yang menyala. Sembari aku membacakan mantranya dan beberapa saat kemudian terlihat ada sebuah cahaya putih yang datang disertai dengan angin yang kencang masuk ke dalam ruangan itu. Perlahan wujud dari seekor buaya putih itu muncul di hadapanku dengan wajah yang berbeda. Kamu belum menyiapkan tumpal anak pertama untuk tahun ini. Maaf Raja, saya belum berhasil, tapi saya usahakan bulan depan akan mendapatkan anak pertama lagi. Waktunya tidak sampai. Sebagai gantinya, nanti janin yang akan datang ketika usia 4 bulan akan saya ambil. Baik, ucapku tergagap. Seketika sosok buaya putih itu menghilang dengan sendirinya, entah kemana perginya. Malam itu Siska terbangun dan dia mencium bau kemenyan, serta mencium bau kembang-kembangan dari dalam kamar. Pandangannya pun mencari keberadaanku di samping ranjangnya, ternyata tidak ada. Mas, teriaknya memanggil namaku. Aku yang mendengar teriakan dari istriku langsung segera menghentikan ritual dan keluar dari dalam ruangan itu. Setelahnya aku segera menghampiri istriku yang ada di dalam kamar tidur. Ada apa, Dek? Kamu dari mana, Mas? Aku habis dari kamar mandi, Dek. Lalu aku berbaring kembali di atas ranjang tepat di samping istriku. Mas, kamu mencium bau kemenyan sama kembang-kembangan gak? Enggak kok, Dek. Tapi baunya kecium banget, Mas. Kamu itu sedang hamil, Dek. Jadi mungkin hidung kamu bermasalah. Apa hubungannya, Mas? Udah tidur aja. Kamu kenapa bangun masih tengah malam gini loh? Tadi aku gerah, Mas, jadinya kebangun. Loh, kan AC-nya udah nyala. Tetep, Mas, gerah banget. Ya udah dinaikin lagi aja suhunya biar tambah dingin sekalian. Kemudian kami pun beranjak tidur kembali. Singkat cerita, seminggu kemudian aku dan Sari pun melangsungkan pernikahan dan digelar dengan sangat sederhana. Setelah selesai menikah, aku meminta kepada Sari untuk tidak lagi jualan warung makan. Sar,
kamu gak usah jualan warung makan lagi ya. Loh, emangnya kenapa, Mas? Ya gak usah, kamu di rumah aja, jadi ibu rumah tangga. Kan semua biaya dan kebutuhan kamu, aku yang nanggung semuanya. Ya udah deh Mas, aku nurut sama suami saja. Sesudah menikah, aku membelikan Sari rumah di perumahan elit yang ada di kecamatan tetangga tempat tinggal dia. Sebulan setelah menikah seperti biasanya, aku ikut dengan istri baruku. Sebulan kemudian, Sari mual-mual dan muntah-muntah beberapa kali, sampai tubuhnya lemas tak berdaya. Kamu sakit apa gimana, Sar? Gak tahu Mas, masuk angin kali ya? Oh iya, kamu telat head atau enggak? Iya Mas, aku baru ingat kalau aku telat head. Kalau gitu aku coba belikan test pack ya dek. Sari pun menganggukkan kepala menjawab ucapanku. Siang itu aku segera pergi ke apotek untuk membeli test pack. Kebetulan apoteknya tidak terlalu jauh dari perumahannya Sari, jadi tidak harus menunggu lama. Setelah itu aku langsung memberikan kepada Sari untuk dicoba dan dites. Ini dek test packnya, kamu tes sekarang aja ya. Iya Mas. Sari masuk ke dalam kamar mandi untuk mengetes hasil kehamilannya dengan menggunakan test pack, sementara aku menunggu di luar pintu kamar mandi. Beberapa saat kemudian, Sari pun keluar dan perasaanku deg-degan dengan hasilnya. Gimana deh hasilnya? Garis 2 Mas. Itu artinya kamu hamil dek. Iya Mas, alhamdulillah. Aku langsung memeluk tubuh Sari karena sangat bahagia. Akhirnya aku akan mempersembahkan tumbal kembali karena kalau tidak aku bisa celaka dan kehilangan semua hartaku. Tiba-tiba ponselku berdering kembali ketika sedang berpelukan dengan Sari karena saking bahagianya. Bentar dek, ini ada yang nelpon. Lalu kami berdua pun melepas pelukannya karena aku harus mengangkat telepon. Siapa Mas yang nelpon? Saat ditanya Sari, aku langsung melihat notifikasi telepon yang ada di ponsel dan ternyata yang nelpon aku adalah Siska. Bentar ya dek, aku angkat telepon dulu. Ini ada rekan bisnis yang nelpon. Iya Mas. Segera aku menjauh dari Sari untuk mengangkat teleponnya. Aku keluar rumah supaya Sari tidak mendengar apa yang aku katakan nantinya. Halo, ada apa dek? Kamu di mana Mas? Di luar kota dek, kenapa emangnya? Cepet Mas, kamu pulang. Perut aku sakit banget Mas. Iya, ini aku langsung pulang. Kamu tahan bentar ya sakitnya. Pending dulu. Iya Mas, buruan cepet, aku tunggu. Dan saat itu aku pun langsung segera pamitan kepada Sari dengan alasan ada urusan mendadak dengan rekan bisnis. Dek, aku pergi dulu ya. Ini ada urusan mendadak yang harus aku selesaikan sama rekan kerja. Oh gitu ya Mas, kamu hati-hati ya. Karena panik, aku sampai lupa tidak membawa koper dan semua bajunya. Saat itu aku gusar dan segera menancap gas mobil berharap cepat sampai di rumah. Di perjalanan perasaanku sangat cemas dan khawatir dan panik karena takut terjadi apa-apa dengan Siska. Untungnya di tengah perjalanan aku tidak mengalami kendala macet atau apapun, jadi aku bisa langsung sampai di rumah. Beberapa jam kemudian, akhirnya aku pun sampai juga di rumah. Aku langsung berlari terbirit-birit masuk ke dalam kamar melihat kondisi istriku. Kamu kenapa dek? Tanyaku panik. Sakit Mas perutku. Ya udah kita ke rumah sakit sekarang ya. Istriku langsung kugotong masuk ke dalam mobil dan aku segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Beberapa saat kemudian akhirnya aku pun sampai juga di rumah sakit. Siska pun segera langsung ditangani oleh dokter. Sementara aku hanya menunggu di depan ruangan sembari mondar-mandir karena khawatir takut terjadi apa-apa dengan Siska. Sekitar 15 menit kemudian dokter pun keluar dan segera aku menghampirinya. Gimana keadaan istri saya dok? Istri bapak keracunan, untungnya segera dibawa ke sini, jelas si dokter. Keracunan dok, tapi tidak apa-apa kan? Iya, kemungkinan keracunan makanan yang dia konsumsi. Tidak apa-apa pak, sudah saya beri obat kok, kata dokter. Nanti istri bapak harus dirawat inap terlebih dahulu ya selama beberapa hari ke depan, imbunya kemudian. Baik dok, terima kasih ya. Iya pak, sama-sama, mari saya permisi dulu. Saat itu aku pun langsung masuk ke dalam ruangan Siska untuk melihat keadaannya. Gimana dek, masih sakit perutnya enggak?
Siska menggelengkan kepala menjawab pertanyaanku. Itu artinya dia sudah tidak merasakan sakit lagi. Singkat cerita, beberapa saat kemudian Siska pun sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Keadaannya sudah membaik. Kamu emangnya makan apa sebelum sakit perut? Aku makan roti, Mas. Mungkin rotinya sudah expired dan aku nggak teliti, ucap Siska. Lain kali jangan seperti itu ya. Untungnya kandungannya tidak apa-apa, ucapku kemudian. Iya, Mas. Ya udah, kamu istirahat aja biar cepat pulih. 4 bulan kemudian aku pun datang ke rumahnya Sari untuk melihat perkembangan kehamilannya. Namun Sari seperti orang ketakutan setiap malamnya karena dia selalu teriak-teriak dan menjerit. Malam hari ketika Sari sedang duduk di atas ranjang tidurnya, dia melihat ada bayangan hitam besar yang berdiri tepat di hadapannya. Dan bayangan hitam itu berubah menjadi sosok genderuwo yang sangat menyeramkan. Tubuhnya tinggi besar dengan gigi taring yang tajam dan panjang, serta kedua matanya yang merah menyala serta melotot, menatap tajam ke arah Sari. Sontak Sari pun berteriak. Dan aku yang sedang menonton televisi mendengar teriakan darinya langsung terbirit-birit masuk ke dalam kamar. Ada apa, Dek? Kenapa? Itu, Mas, ucapnya sembari menuju ke arah sosok itu sambil ketakutan. Apa sih, Dek? Mana nggak ada apa-apa kok. Udah, kamu jangan takut, ada aku di sini. Namun Sari terlihat terus menangis karena ketakutan. Dia juga tidak berani untuk melihat ke depan. Sesekali dia mengintip dari tubuhku. Gimana? Sudah nggak ada kan? Iya, Mas. Udah, sekarang kamu istirahat aja ya. Setelah Sari sudah tertidur, aku pun ikut tidur di sampingnya. Namun ternyata Sari bermimpi buruk dalam tidurnya. Sari bermimpi didatangi oleh seekor buaya putih yang berjalan merayap ke atas tubuhnya. Dan buaya putih itu mengatakan kepada Sari kalau bayinya itu sudah menjadi miliknya. Serahkan bayimu, dia sudah menjadi milikku. Tidak, ini bayiku. Akan tetapi tiba-tiba saja Sari merasakan sakit pada perutnya saat di dalam mimpi. Sontak dia pun berteriak. Sari pun terperanjat dan terbangun dari tidurnya. Dia masih terus berteriak dan dalam keadaan tubuhnya yang berkeringat membasahi tubuh dan bajunya. Jantungnya berdebar dan napasnya tidak beraturan. Kamu kenapa, Dek? Tanyaku yang ikut bangun. Aduh, sakit, Mas. Rintinya sambil memegangi perutnya. Perut kamu kenapa, Dek? Gak tahu, Mas, sakit banget. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Malam hari itu juga aku langsung membawa Sari ke rumah sakit karena perutnya sudah merasakan sakit. Beberapa saat kemudian, akhirnya kita pun sampai juga di rumah sakit dan Sari langsung ditangani oleh dokter. Beberapa saat kemudian dokter pun keluar dari ruangan. Keluarganya Sari, ucap dokter menanyakan keberadaan keluarganya Sari. Saya, Dok. Gimana keadaan istri saya, Dok? Maaf, Pak, janin yang ada di dalam kandungannya Bu Sari tidak dapat diselamatkan. Saat itu aku berpura-pura lesu meskipun sebenarnya aku sudah tahu kalau janin yang berusia 4 bulan di dalam kandungan Sari itu sudah aku jadikan tumbal. Yang sabar ya, Pak, ucap dokter mencoba menenangkan. Iya, Dok, terima kasih ya, Dok. Lalu aku pun masuk ke dalam untuk menemui Sari yang pasti sudah down karena janinnya meninggal. Mas, bayi kita, Mas. Iya, Dek, kamu yang sabar ya, jangan sedih terus. Akan tetapi Sari masih terus menangis tanpa henti meneteskan air matanya. Singkat cerita, setelah Sari keguguran, aku harus segera mencari kembali wanita untuk dijadikan istri supaya dapat mendapatkan anak pertama. Kebetulan aku memiliki usaha kedai nasi goreng yang sudah cukup terkenal dan ada di mana-mana cabangnya. Aku baru kepikiran kalau di sana banyak karyawan wanita, sehingga aku berniat untuk mendatangi kedai nasi goreng itu. Kali ini aku sudah pulang ke rumahnya Siska karena aku akan mencari wanita lain lagi. Dek, aku pergi dulu ya. Mau kemana, Mas? Tanya Siska. Aku mau ke kedai nasi goreng dulu bentar. Tumben banget, Mas. Iya, Dek, pengen lihat perkembangannya. Ya udah sana, Mas, hati-hati ya. Malam itu, aku berangkat naik motor menuju ke kedai nasi goreng yang ada di seberang jalan.
Letaknya tidak terlalu jauh dari rumahku, jadi cepat sampai tujuan. Beberapa saat kemudian aku pun akhirnya sampai juga di kedai nasi goreng itu. Sesampainya di sana, terlihat sangat ramai sekali pengunjung. Bahkan juga ada banyak karyawan yang bekerja di kedai nasi goreng milikku itu. Aku iseng-iseng pergi ke dapur belakang melihat kerjanya para karyawan. Saat itu pandanganku tertuju pada seorang wanita cantik yang sedang memasak. Lalu aku pun menanyakan kepada kepercayaanku yang ada di kedai nasi goreng itu tentang wanita cantik itu. Dia siapa? Yang mana, Pak? Itu yang lagi masak. Oh, itu Yuli, Pak. Karyawan baru atau gimana? Tanya aku. Enggak, Pak. Sudah lama, sekitar setengah tahun. Oh, oke, makasih. Ya sudah, kamu lanjut lagi ya kerjanya. Aku pun mencoba untuk menghampiri Yuli yang tengah masak. Kebetulan para karyawan yang lain masih sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Gimana kerjanya? Sontak Yuli terperanjat karena tiba-tiba ada kedatangan aku yang membuat dia kaget. Bapak, lancar Pak, alhamdulillah. Kedainya laris terus, ucap Yuli. Bagus kalau begitu. Oh iya, kamu Yuli ya? Iya Pak, betul, saya Yuli. Saya boleh minta nomor HP kamu gak? Maaf Pak, buat apa ya? Ya siapa tahu nanti kamu akan saya pindah kerja di kedai nasi goreng cabang lain. Oh iya Pak, boleh. Tapi saya harap jangan dipindah ya Pak. Soalnya saya sudah nyaman di sini. Aku pun tersenyum licik menatap ke arah Yuli. Segera Yuli menghentikan aktivitas masaknya dan mengambil ponsel yang ada di dalam saku celana. Ini Pak nomor HP saya. Terima kasih ya Yul. Sama-sama Pak. Ya sudah, kamu lanjut saja masaknya. Saya mau lihat-lihat yang lain dulu. Iya baik Pak. Lalu aku pun memutari kedai melihat para karyawan yang sedang bekerja. Aku sangat senang sekali melihat kedai selalu ramai. Itu artinya aku mendapatkan uang lebih banyak lagi. Saat aku sedang melihat cara kerjanya para karyawan, tiba-tiba saja ponselku berdering berada di dalam saku celana. Ternyata itu panggilan dari Cahaya. Aku pun keluar dari dalam kedai itu. Halo Mas. Iya, halo, ada apa Dek? Kamu di mana Mas? Aku masih ada di kedai, masih lihat perkembangan. Kamu kapan pulang Mas? Nanti ya, sabar. Kenapa? Kamu butuh uang? Uangnya habis, biar aku transfer ya. Bukan itu Mas, aku butuh kamu. Kamu kapan pulang? Apa karena aku gak ngasih kamu keturunan, jadi kamu berubah sama aku Mas? Jelas Cahaya. Enggak gitu Dek, kamu tahu sendiri kan, aku juga punya istri, jadi aku gak harus selalu sama kamu. Iya, tapi kamu itu sudah berubah Mas, kata Cahaya. Berubah gimana sih? Enggak kok, perasaan kamu aja kali. Ya udah dulu ya, ini masih rame kedainya. Aku pun langsung memutus sambungan telepon secara sepihak. Setelah sudah mendapatkan nomor teleponnya Yuli, aku pun langsung pulang karena waktu itu sudah semakin malam. Beberapa saat kemudian aku sampai juga di rumah. Assalamualaikum, ucapku sembari mengetuk pintu rumah. Waalaikumsalam. Baru pulang Mas, tanya Siska. Iya Dek. Loh, kamu kok belum tidur? Malam itu pun aku langsung menghubungi Yuli pada waktu sekiranya Yuli sudah pulang dari kedai nasi goreng. Yuli pun langsung membalas pesan dariku dengan cepat. Malam itu juga aku langsung menyatakan kalau aku ingin menikah dengan Yuli. Tak disangka ternyata Yuli juga mau untuk menikah denganku, karena Yuli juga sangat butuh uang untuk kebutuhan keluarganya. Kami berdua pun sepakat untuk menikah seminggu lagi dan mulai besok Yuli sudah tidak akan kerja lagi di kedai nasi goreng itu karena untuk menghindari kecurigaan tentang pernikahan kita. Singkat cerita, seminggu kemudian aku dan Yuli pun sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Yuli sudah tahu kalau aku sudah menikah, akan tetapi dia tidak peduli akan hal itu. Setelah menikah dengan Yuli, aku membelikan rumah elit yang ada di sekitar perumahan untuk dia tinggal. Tidak hanya rumah, aku juga membelikan mobil serta memberikan beberapa uang yang dia minta. Di pernikahanku dengan Yuli kali ini, aku berharap akan segera memiliki anak sebagai ganti tumbal nantinya.
karena kalau tidak aku bisa celaka. Sementara di sisi lain, setiap malam Siska yang berada di rumah sendirian, dia selalu mendengar suara-suara aneh. Pernah suatu malam dia mendengar ada suara orang yang sedang menyapu halaman dengan menggunakan sapu lidi. Suara itu terdengar jelas masuk ke dalam telinga, membuat Siska merinding ketakutan. Setiap malam dia juga selalu mendengar ada suara bayi menangis, membuat Siska tidak bisa tidur tiap malamnya. Apalagi dia di rumah tinggal sendirian. Waktu itu aku sedang pergi keluar kota, itu hanya alasan. Malam itu Siska yang sedang berbaring menghadap ke kiri. Tiba-tiba dia mendengar ada suara orang yang sedang mendengkur. Suara denguran itu sangat jelas berada di belakang tubuhnya. Karena penasaran dia pun mencoba untuk melihat ke arah kanannya. Dan saat dia membalikkan tubuhnya ketika melihat ke arah kanan, betapa terkejutnya ia ketika melihat ada sosok pocong yang tertidur terlentang di sampingnya. Seketika tubuh Siska langsung kaku dan lemas, tidak bisa bergerak. Mulutnya ingin teriak namun tidak bisa. Rasanya seperti terkunci. Sosok pocong itu wajahnya sangat hancur sekali, penuh dengan darah yang baunya anjir banget, dan kedua matanya melotot serta mulut menganga. Sosok itu mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau bangkai. Karena tak kuat melihat dan mencium bau sosok itu, akhirnya Siska pun pingsan saat itu juga. Dia pun tersadar saat pagi hari tiba. Saat itu Siska pun habis bangun tidur langsung sakit semua tubuhnya, pegel-pegel setelah melihat sosok itu. Singkat cerita, 2 bulan kemudian setelah menikah dengan Yuli belum juga dikaruniai anak, akhirnya aku pun pulang ke rumah Siska. Pagi itu saat aku sedang buang air kecil, tiba-tiba saja alat kelaminku merasakan sakit sekali, perih rasanya. Rasa sakit itu sangat tidak tertahankan, bahkan buat jalan saja susah. Akhirnya aku pun jalannya ngegang. Kemudian aku berteriak. Siska yang sedang menyapu lantai mendengar teriakanku langsung menghampiriku yang ada di depan kamar mandi. "Kamu kenapa, Mas?" "Sakit, Dek. Ini anuku sakit." Ya sudah, kalau gitu kita ke rumah sakit sekarang aja, Mas. Kamu bisa jalan kan?" "Susah, Dek. Tapi gak apa-apa, nanti aku papa Mas pelan-pelan." Akhirnya aku pun dipapa istriku menuju ke dalam mobil yang sudah terparkir di depan halaman rumah. Siska yang dalam keadaan hamil besar mengemudikan mobil itu membawaku menuju ke rumah sakit. Karena memang tidak ada siapa-siapa di rumah. Beberapa saat kemudian kami pun akhirnya sampai juga di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung diperiksa oleh dokter dan dokter mengatakan kalau aku mengidap penyakit kelamin. Bahkan aku juga sudah tidak bisa untuk memiliki anak karena banyaknya kotoran yang ada di alat kelamin karena gonta ganti pasangan. Kemudian aku pun dirawat di rumah sakit beberapa hari dan setiap hari aku selalu merintih kesakitan. Selama ini yang selalu setia menemaniku adalah Siska. Meskipun aku telah mengkhianati dan selalu berbohong kepada dia, tapi dia tidak tahu. Aku jadi merasa bersalah dan aku menyesal sampai akhirnya aku baru sadar kalau aku tidak menyiapkan tumbal untuk tahun ini. Perut Siska sudah semakin membesar. Sebulan lagi dia akan melahirkan, sementara aku sudah melakukan operasi hingga habis beberapa banyak uang tapi tak kunjung sembuh juga. Hari demi hari telah berlalu, Siska pun akan melahirkan. Untungnya saat itu aku masih berada di dalam rumah sakit, jadi dia bisa langsung melahirkan di rumah sakit itu juga. Akan tetapi, aku tidak bisa menemani istriku saat melahirkan karena aku sendiri tidak bisa jalan. Aku hanya bisa mendoakan semoga persalinannya berjalan dengan lancar dan semuanya selamat dan sehat. Singkat cerita, sebulan kemudian akhirnya aku dibawa pulang ke rumah karena kondisinya masih sama, tidak ada perubahan. Di rumah Siska selalu mengurusiku dan juga anak kita yang baru berusia 1 bulan. Namun meskipun begitu dia sangat sabar dan telaten. Setiap malam aku selalu mendengar ada suara-suara aneh di dalam rumah membuat aku tidak tenang. Bahkan hawa yang dirasa di dalam rumah itu sangat panas sekali. Bahkan tiba-tiba aku mendengar suara yang memanggil-manggil namaku. Dan saat itu tepat tengah malam membuat aku selalu terbangun dari tidur. Aku juga selalu mendengar ada suara tangisan bayi yang banyak jumlahnya membuatku gelisah dan tidak tenang. Alat kelaminku selalu merasakan sakit pada saat jam-jam tertentu dan baunya juga sangat busuk sekali.
Setiap harinya, Dewi, Bella, Cahaya, dan Yuli serta Sari selalu saja menelponku tanpa henti, tapi tidak mungkin aku mengangkat teleponnya. Hingga suatu ketika, tepat saat malam hari, Siska masuk ke dalam kamar dan mendengar HP-ku berbunyi ada panggilan masuk. Posisi waktu itu aku sudah tidur nyenyak. Dia pun mengangkat telepon dari Dewi dan dia membaca semua chat selingkuhanku. Akhirnya Siska pun tahu kalau selama ini aku telah mengkhianatinya. Siska sangat hancur sekali hatinya, tidak menyangka kalau aku ternyata sudah menikah beberapa kali. Dan keesokan harinya, Siska bertanya-tanya kepadaku tentang apa yang dia lihat di dalam HP-ku. "Mas, kamu jujur sama aku. Selama ini kamu sudah menikah dengan 5 orang kan?" tanya Siska. "Loh, kok kamu bisa tahu? Kata siapa, Dek?" "Tadi malam aku lihat HP kamu, terus aku lihat semua isi chat yang banyak nama dan pesan darinya. Apa benar, Mas? Kamu jujur saja, Mas." Iya, Dek," jawabku jujur. "Kenapa kamu tega, Mas? Apa salahku, Mas?" "Aku mau jujur sama kamu, Dek. Mungkin ini sudah waktunya kamu tahu. Kalau selama ini aku sudah melakukan pesugihan, makanya aku bisa menjadi kaya raya seperti sekarang ini. Dan syaratnya adalah tumbal anak pertama. Makanya aku nikah beberapa kali. Dan Daniel anak kita itu sudah aku tumbalkan sebagai persembahan pertama, Dek," jelasku padanya. "Astagfirullahaladzim, Mas. Kenapa kamu melakukan semua ini, Mas? Tega kamu, Mas. Jahat kamu, Mas." Tak kuasa Siska pun berderar air mata karena tidak kuat mengetahui fakta ini. "Ini semua juga demi bayar cicilan yang dulu, Dek." Saat itu Siska langsung keluar kamar dan membawa HP-ku. Dia langsung menghubungi istri-istriku dan mengatakan yang sejujurnya kalau aku sudah beristri. Tak berselang lama, aku merintih kesakitan. Siska pun yang mendengar itu langsung menghampiriku ke dalam kamar dan melihat kondisiku yang sangat kesakitan. "Kamu kenapa, Mas?" Namun keadaanku saat itu sudah dalam keadaan kedua mata melotot, mulut menganga, lidah menjulur ke depan, serta terdapat beberapa bercak ungu kehitaman di sekujur tubuhku. "Astagfirullah, Mas Heru!" teriak Siska. Ketika Siska keluar kamar sedang menghubungi istri-istriku, tiba-tiba saja tadi aku dikejutkan dengan kedatangan sosok buaya putih dengan wajahnya yang sangat murka kepadaku. Dan saat itu buaya putih langsung menyerangku, menggigit di beberapa bagian tubuhku. Sampai akhirnya aku menjadi seperti ini. Hingga pada akhirnya aku pun meninggal dunia dalam keadaan seperti ini. Dengan kedua mata melotot, mulut menganga dan lidah menjulur ke depan. Dan meninggalkan bercak ungu kehitaman. Siska pun kemudian menangis histeris sambil memanggil namaku dengan kencang ketika aku mengembuskan napas terakhir. Semua tetangga berdatangan untuk melayat. Semua tetangga curiga dan selalu menutup hidung karena memang jenazahku menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat dan sesekali mengeluarkan cairan putih dari alat kelaminku. Prosesi pemakaman pun dilakukan hari itu juga. Banyak juga orang yang mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhirku. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian setelah kepergian Heru, anak Siska yang satu-satunya itu tiba-tiba saja kejang-kejang dan tubuhnya sangat panas sekali. Sampai akhirnya anaknya itu meninggal dunia. Dan mungkin itu sebagai persembahan terakhir karena Heru tidak memberikan tumbal sehingga anaknya lah kali ini yang diambil sebagai tumbal terakhir. Setelah anak Siska meninggal dunia, Siska pun melamun sendiri, sering teriak-teriak, sering menangis, kadang juga ketawa sendiri di dalam rumah sendirian. Bahkan sampai pada akhirnya Siska pun menjadi orang gila yang hidupnya gelandangan keliling jalanan. Sehingga rumah mewah miliknya itu menjadi terbengkalai, tidak berpenghuni, menjadi angker karena yang menghuni rumahku itu bukan manusia, melainkan makhluk-makhluk tak kasat mata. Semua usaha Heru yang jalani selama ini mendadak bangkrut dan sebagian ada yang kebakaran dan ada juga yang ditutup paksa karena tidak ada yang ngurus. Sementara istri-istri simpanan Heru yang lain kini sudah menikah kembali dan rumah serta mobil yang Heru berikan kepada mereka sekarang sudah menjadi milik mereka semua. Setiap hari Siska keliling jalanan dalam keadaan yang lusuh, bajunya robek-robek dan makan di tempat sampah, yang mana itu adalah makanan bekas atau basi. Hingga suatu ketika saat di lampu merah Siska sedang menyeberang jalan,
Ada Tanto yang sedang berhenti di lampu merah. Dia sekarang sudah jadi kaya raya, sudah memiliki mobil berkat usaha cukurnya sekarang. Bahkan dia juga memiliki banyak cabang barbershop. Loh, itu kan Siska istrinya Heru, gumam Tanto. Dia memperhatikan dengan seksama dari atas sampai bawah tubuh Siska. Iya, itu istrinya Heru. Kenapa dia jadi seperti itu? Lalu Tanto pun turun menghampiri Siska dan mengajak Siska untuk pulang ke rumah. Akhirnya dia pun mau dibawa pulang oleh Tanto. Roni menghampiri ke rumah Tanto dan menceritakan semuanya apa yang terjadi dengan Heru. Jadi gini, selama ini Heru sudah melakukan pesugihan, makanya dia menjadi sangat sukses. Itu juga atas saran aku, ucap Roni. Astagfirullahaladzim, ucap Tanto. Tapi sekarang aku sudah berubah. Aku sudah bertaubat tidak melakukan itu lagi. Aku juga sudah memutus perjanjiannya, jawab Roni. Pantesan aja Heru meninggalnya aneh begitu, kata Tanto. Maka dari itu aku langsung bertaubat dan meninggalkan itu semua. Dan sekarang aku memilih untuk hidup sederhana saja, ucap Roni. Alhamdulillah, kalau begitu carilah rezeki yang halal aja, saran Tanto. Iya, terus sekarang Siska kita taruh di rumah sakit jiwa saja atau bagaimana? Karena kalau dibiarkan begitu saja dapat membahayakan orang lain, ucap Roni. Iya, ide bagus. Kita taruh di rumah sakit jiwa aja gimana? Siang itu juga Siska dibawa oleh Roni dan Tanto menuju ke rumah sakit jiwa. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai juga di rumah sakit jiwa. Namun Siska sempat memberontak, dia tidak mau tinggal di sana. Sampai pada akhirnya dia diberi obat tidur. Akhirnya Siska pun diletakkan di dalam rumah sakit jiwa. Namun beberapa bulan kemudian Siska tidak bertahan lama karena dia meninggal dunia karena bertengkar dengan orang gila yang lainnya. Dan semenjak kejadian itu, Tanto dan Parjo serta Roni menjadi bersahabat dan meninggalkan hal-hal musyrik yang membahayakan nyawanya. Roni sekarang berubah jadi orang yang hidup sederhana dan sudah tidak memiliki banyak istri lagi karena dia sudah mendapatkan hidayah. Beberapa tetangga yang ada di sekitar rumah Heru dulu setiap hari selalu mendengar ada suara aneh seperti suara burung gagak. Ada juga suara bayi yang menangis, suara wanita yang menangis, ada yang tertawa mengikik. Pokoknya rumah Heru jadi angker dan terbengkalai. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Jangan sampai melakukan hal yang terjerumus ke dalam lembah hitam. Carilah rezeki dengan cara yang halal. Karena perbuatan yang bersekutu dengan iblis sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan itu merupakan perbuatan musyrik. Bahagianya hanya sesaat. Dan orang-orang yang melakukan itu pasti akan berakhir menderita. Cukup bagi kita untuk mempertebal keimanan dan perbanyak ibadah. Dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Sesulit apapun ekonomi dan masalah apapun yang kita hadapi, jangan sampai melakukan hal yang melenceng dari agama. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.